Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti, saya dari Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam di Indonesia. Hukum perjanjian A. Pendahuluan. Semua kegiatan dan tindakan bisnis selalu terkait dan berhubungan dengan perjanjian atau kontrak, karena kegiatan bisnis selalu merupakan hubungan yang sekurang-kurangnya antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Pasal 1313 KUHP Perdata merumuskan pengertian perjanjian sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian selalu dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas, yaitu 1. Asas berkebebasan berkontrak, 2. Asas berkonsensualisme, 3. Asas pasca servanda, 4. Asas itikat baik, dan 5. Asas kepribadian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menganut sistem terbuka, yang menganut suatu asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, atau dengan perkataan lain bahwa dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri, atau asas pasca servanda. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan itu. Misalnya, barang yang diperjualbelikan menurut hukum perjanjian harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada sewaktu perjanjian jual beli itu tutup. Tetapi dalam hal ini para pihak leluasa untuk memperjanjikan bahwa barang harus diserahkan di kapal, di gudang, atau diantar ke rumah. Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian artinya bahwa perjanjian yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak lagi diperlukan suatu formalitas. Terhadap asas konsensualisme tersebut, ada juga pengecualiannya, yaitu apabila ditetapkan dalam undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa semacam perjanjian. Misalnya perjanjian hibah, jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kepribadian adalah bahwa perjanjian hanya dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang dibuat. Misalnya dalam perjanjian hutang piutang, maka yang terikat serta memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian hanyalah para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Jadi tidak diperbolehkan mengikat pihak lain yang di luar perjanjian. B. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHP Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 2 syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 2 syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 1. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Kedua orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. 3. Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa subjek perjanjian harus tertentu. Setidak-tidaknya harus dapat ditentukan pasal 1333 KUHP Perdata. Barang-barang yang baru akan
akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian pada pasal 1334 KUHP Perdata. Yang keempat, pengertian. Sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum pada pasal 1337 KUHP Perdata. Bentuk-bentuk perjanjian. Dalam perjanjian dikenal adanya perjanjian yang tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tidak tertulis seringkali dibuat oleh para pihak semata-mata dengan pertimbangan dari segi praktis dan kebiasaan. Namun demikian, seringkali perjanjian tidak tertulis memiliki kesulitan dalam pembuktian apabila salah satu pihak menyangkal isi dari perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuknya, yaitu 1. Akta di bawah tangan atau on the hands, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya notaris, PPAT, atau pejabat pembuatan akta tanah, kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, kantor lelang negara, dan lain-lain. Ada 3 jenis akta di bawah tangan, yaitu 1. Akta di bawah tangan, di mana para pihak menandatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai serta dilakukan tanpa keterlibatan notaris atau pejabat yang berwenang. Kedua, akta di bawah tangan yang didaftar atau warmeken oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Ketiga, akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Dalam hal akta di bawah tangan yang dilegalisasi maka mengandung makna sebagai berikut. A. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatangani. B. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak. D. Jenis-jenis perjanjian. Ada beberapa jenis perjanjian, yaitu 1. Perjanjian menurut sumbernya. A. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya perkawinan. B. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, misalnya peralihan hak milik. C. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban. D. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara atau Berwich Overence Comes. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik atau Public Overence Comes. Kedua, perjanjian menurut namanya atau pasal 1319 KUHP Perdata, yaitu A. Kontrak nominat atau bernama, yaitu kontrak yang dikenal dalam KUHP Perdata, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjaman pakai, dan lain-lain. B. Kontrak innominat tidak bernaman, yaitu kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, misalnya leasing, franchise, production sharing, dan lain-lain. 3. Perjanjian menurut bentuknya. Pasal 1320, 1682 KUHP Perdata, yaitu A. Perjanjian tertulis dan B. Perjanjian tidak tertulis. 4. Perjanjian timbal balik terdiri dari A. Perjanjian timbal balik tidak sempurna yang selalu menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya wajib melakukan sesuatu. B. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu timbul kewajiban hanya bagi satu dari para pihak. 5. Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah timbul keuntungan bagi salah satu pihak, contoh hadiah dan pinjam pakai. B. Perjanjian yang tidak alas hak yang membebani, yaitu merupakan perjanjian di samping prestasi pihak yang satu senantiasa ada prestasi dari pihak lain. 6. Perjanjian berdasarkan sifatnya, yaitu A. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian di mana hak kebendaan ditimbulkan, diubah, dan dilenyapkan, contoh perjanjian kebebasan jaminan. B. Perjanjian obligator dan yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. 7. Perjanjian dari aspek larangannya atau Undang-Undang Nomor 5 1999, yaitu A. Perjanjian oligopoli, B. Perjanjian penetapan harga, C. Perjanjian dengan harga yang berbeda, D. Perjanjian dengan harga di bawah harga pasar, E. Perjanjian bersyarat, F. Perjanjian pembagian wilayah, G. Perjanjian pemboikotan, H. Perjanjian kartel, I. Perjanjian trust, J. Perjanjian oligopsoni, K.
K. Perjanjian integrasi vertikal, dan L. Perjanjian tertutup, dan M. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Akibat suatu perjanjian. Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu dibagi dalam 3 macam, yaitu 1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, 2. Perjanjian untuk membuat sesuatu, dan 3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian adalah 1. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan sebagai berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf. 2. Jika suatu perjanjian berisikan 2 macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan perjanjian itu dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. 3. Jika kata-kata dapat memberikan 2 macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. 4. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di negeri atau di tempat di mana perjanjian diadakan. 5. Semua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, dan tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. 6. Jika ada keraguan-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. F1 prestasi dan akibatnya. 1 prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Hal ini disebabkan karena alpa atau lalai atau ingkar janji. Perkataan 1 prestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, 1 beher yang berarti penguasaan buruk, 1 deed yang artinya perbuatan buruk. 1 prestasi dapat berupa 4 macam. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Terhadap kelalaian ataupun kealpaan pihak yang wajib melakukan sesuatu debitur, maka ada beberapa sanksi dan hukumannya. 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, pasal 1243 KUHP Perdata. 2. Kreditor dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, pasal 1266 KUHP Perdata. 3. Kreditor dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pasal 1267 KUHP Perdata. Karena 1 prestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan 1 prestasi, dan apabila hal itu sangkal, maka harus dibuktikan di muka hakim. Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan 1 prestasi, maka pasal 1238 KUHP Perdata menyatakan si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Seorang debitor yang dituduh lalai dan dimintakan supaya diberikan hukuman atas kelalaiannya, maka dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman tersebut. Pembelaan tersebut adalah: 1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa atau overmatch atau force majeure. 2. Mengajukan bahwa kreditor sendiri juga telah lalai atau exceptio non adimpled contractors. 3. Mengajukan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau melepaskan hak. G. Hapusnya perikatan atau perjanjian. Hapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUHP Perdata sebagai berikut: 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Karena pembaruan utang. 4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi. 5. Karena pencampuran utang. 6. Karena pembebasan utang. 7. Karena musnahnya barang yang terutang. 8. Karena kebatalan atau pembatalan. 9. Karena berlakunya syarat utang. 10. Karena lewat waktu. Suatu perjanjian dapat
Hapus karena 1. Para pihak menentu berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Pasal 1006 ayat 3 KUHP Perdata. 3. Salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian pemberian kuasa. Pasal 1813 KUHP Perdata. 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kerja atau perjanjian sewa-menyewa. 5. Karena keputusan hakim. 6. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam pengajuan pemborongan. 7. Dengan persetujuan para pihak. H. Perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUHP Perdata ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena pembuatan melawan hukum jika kerugian itu timbul karena ada unsur kesalahan dari pelaku. Pasal 1365 KUHP Perdata berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dari rumusan pasal 1365 KUHP Perdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah 1. Ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan 4. Ada kehubungan sebab akibat antar kerugian dan perbuatan. Dan saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.